Bismillah semuanya, sahabat pemirsa, selamat datang kembali di channel kesehatan favorit kita semua. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan seringkali terabaikan, yaitu penyakit malaria. Jadi bayangkan ketika kita sedang menikmati liburan di tempat yang eksotis, dikelilingi alam yang indah, tapi ternyata ada sesuatu yang mengancam di balik keindahan itu. Apa itu? Yaitu malaria. Kenapa? Karena ini penyakit yang masih menjadi ancaman di banyak negara tropis dan subtropis. Namun jangan khawatir, di episode kali ini kita akan membahas apa itu malaria, kemudian yang terpenting tentunya bagaimana cara pencegahannya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Nah, jadi siapkan catatannya ya, mari kita pelajari bersama agar menjaga kesehatan kita dengan lebih baik. Stay tune ya. Oke, nah jadi malaria ini penyebabnya adalah suatu parasit. Parasit itu adalah suatu makhluk yang kerjaannya menumpang ya pada makhluk yang lain. Nah, kalau malaria ini penyebabnya adalah parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, jadi kalau hati-hati, kalau digigit nyamuk, jangan-jangan ini adalah nyamuk yang bikin atau membantu menularkan malaria. Nama nyamuknya apa? Nama nyamuknya Anopheles. Nah, Anophilesnya adalah Anopheles yang betina ya, sahabat pemirsa. Nah, jadi penyebabnya adalah nyamuk Anopheles betina. Nah, jadi ada 5 macam spesies yang bisa menginfeksi manusia Plasmodium ini. Ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Nah, kalau Plasmodium falciparum, kita bahas satu-satu ya. Kalau Plasmodium falciparum, ini menyebabkan malaria falciparum atau malaria tropika. Gejalanya demam timbul naik turun, bisa juga terus-menerus, dan ini yang paling sering menjadi penyebab kematian, menjadi malaria berat. Kemudian ada malaria vivax atau disebut malaria tersiana. Jadi ini disebabkan oleh infeksi Plasmodium vivax. Gejalanya demam bisa berulang dengan interval bebas demam lebih kurang 2 hari. Ini juga ada risiko eh, menjadi malaria berat, ya. Kemudian malaria ovale. Ovale ini tadi penyebabnya adalah Plasmodium ovale. Manifestasi klinisnya biasanya ringan. Pola demamnya sama seperti malaria vivax. Berikutnya yang keempat ada malariae atau malaria kuartana. Jadi ini disebabkan oleh infeksi Plasmodium malariae. Gejalanya demam berulang dengan interval bebas demam 3 hari. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada malaria knowlesi. Ini gejalanya juga sama menyerupai malaria falciparum yang juga disebabkan tentu plasmodiumnya hampir sama namanya Plasmodium knowlesi. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa yang kita alami ini mungkin demam malaria ya. Jadi gejala-gejala malaria ini eh, gejala utamanya adalah memang demam. Jadi mula-mula terkena biasanya demamnya tidak teratur, kemudian diikuti dengan keadaan menggigil, dan diikuti demam tinggi dan berkeringat banyak. Nah, periodisitas gejala demam ini tergantung jenis malarianya. Selain itu bisa timbul gejala-gejala yang lain, misalnya nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan juga nyeri otot. Nanti pada orang-orang yang tinggal di daerah endemis, gejala klasik ini tidak selalu ditemukan atau gejalanya tidak spesifik, ya sahabat pemirsa. Nah, di mana daerah-daerah endemisnya ini bisa diakses di situs malaria.kemkes.go.id ya. Nah, dari informasi tahun 2022 itu yang endemisitas tertinggi atau paling banyak ya kejadian malaria ini di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ada Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah Papua.
Sehingga wilayah-wilayah ini yang menjadi prioritas untuk percepatan eliminasi malaria. Nah, kita sudah cerita tadi penyebab malaria, kemudian gejala, berikutnya adalah bahayanya. Jadi, kalau tidak segera ditangani, dapat menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Kemudian, bahayanya karena bisa menular ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Risiko yang lain bisa menyebabkan kurang darah merah atau anemia berat, yang mengakibatkan tentunya kualitas sebagai sumber daya manusia menjadi menurun. Dan yang berikutnya, pada ibu hamil, kalau mengalami ini bisa menyebabkan eh, keguguran, kemudian bayinya pun kalau lahir menjadi prematur dan juga berat badan lahir rendah, bahkan bisa menyebabkan risiko lahir kematian. Oleh karena sebab itu, oleh sebab itu ya tentu perlu jadi perhatian bagaimana agar kita tidak terkena penyakit ini. Nah, untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan tindakan dan juga dengan obat-obatan. Jadi, atau obat profilaksis. Nah, walaupun demikian, eh, obat-obat profilaksis atau mencegah ini tidak bisa mencegah atau melindungi 100% terhadap infeksi malaria. Ya, jadi prinsipnya ada 4 untuk pencegahan malaria. Yang pertama, waspada atau awareness terhadap risiko malaria. Yang kedua, mencegah gigitan nyamuk. Mencegah gigitan nyamuk ini dapat dilakukan misalnya menggunakan kelambu yang berinsektisida atau repellent atau kawat kasa nyamuk dan lain-lain. Prinsipnya adalah agar nyamuk itu tidak ada kesempatan hinggap di tubuh untuk melakukan gigitan atau menggigit, ya. Kemudian kemoprofilaksis. Kalau kemoprofilaksis ini penggunaan obat-obat anti malaria sebelum bepergian ke daerah endemis malaria. Oleh sebab itu, sahabat pemirsa, kita perlu perhatian atau aware apakah daerah yang akan kita datangi ini termasuk daerah-daerah dengan penyakit malaria yang tinggi. Nah, untuk daerah-daerah ini maka perlu kemoprofilaksis. Ya, jadi pemberian obat kemoprofilaksis diutamakan terutama pada orang dengan risiko tinggi terkena malaria karena pekerjaan dan perjalanan ke daerah endemis tinggi dengan tetap tentunya mempertimbangkan keamanan dan lama dari obat yang digunakan tersebut. Dan rekomendasinya juga berbeda-beda di setiap negara tujuan perjalanan. Jadi di, eh, dibaca atau dicari informasi tergantung kebijakan di setiap negara. Nah, untuk obat-obat pencegahannya ada beberapa ya. Nah, salah satunya ada doxycycline dengan dosis 1000 mg per hari. Jadi bisa diminum 1 hari sebelum bepergian selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Nah, obat ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak di bawah umur tahun, di bawah umur 8 tahun. Ya, jadi pada masa pertumbuhan tulang. Jadi bisa menyebabkan masalah pada janin dan juga bisa mempengaruhi gigi dan pada anak-anak. Dan sebaiknya konsumsi obat ini sebagai profilaksis tidak lebih dari 12 minggu. Ya, jadi demikian, sahabat pemirsa, informasi sekilas tentang malaria ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap stay tune, silakan berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.